Fadel Bajideh kembali menjalani persidangan terkait dugaan tindak asusila yang dilakukan terhadap LM, putri dari Nikita Mirzani. Namun, seiring makin panjangnya proses persidangan, pihak Fadel justru makin mendapatkan angin segar lantaran hal-hal mengejutkan yang kabarnya terjadi di ruang sidang. Itu pula yang akhirnya membuat Fadel Bajideh semakin percaya diri. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu 30 Juli 2025 kemarin? Ahli pidana yang dijadwalkan memberikan kesaksian dari pihak jaksa penuntut umum ternyata tidak bisa hadir ke persidangan. Terlebih, majelis hakim pun tak menjadwalkan ulang pemeriksaan saksi ahli pidana karena merasa fakta-fakta yang ada di persidangan sudah cukup. Sidang hari ini beragendakan tadinya saksi ahli pidana yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tapi tidak hadir dan disampaikan oleh jaksa tidak bisa hadir. Kemudian dianggap sudah selesai. Saksi dari pihak jaksa juga dianggap selesai, sudah hadir. Tidak dihadirkan lagi. Tidak hadiran saksi pidana ini menguntungkan menguntungkan seperti apa nih mungkin kalau ya kan? Apakah ini saksi kunci juga nggak sih dari pihak jaksa sendiri? Ya kan harusnya kan dihadirkan hari ini untuk mempertegas bahwa pasal-pasal yang diterapkan itu dianggap pantas dan cukup ya. Tapi kan ternyata beliaunya tidak hadir. Jadi dari pihak Kamila nanti akan menghadirkan saksi fakta, dari pihak Kamila nanti akan menghadirkan saksi ahli pidana. Saksi fakta minggu depan yang kami hadirkan lebih dari 2 orang. Kita akan hadirkan sekaligus supaya persingkat waktu. Kemudian tanggal 13 kami sudah dijadwalkan oleh majelis saksi yang kami hadirkan yang saksi ahli. Hal itu dianggap sinyal positif bagi pihak Fadel karena dianggap bisa memberikan celah pihaknya untuk berargumen tentang dakwaan JPU pada Fadel. Dalam pandangannya, Oya Abdul Malik menilai di persidangan mendatang tinggal saksi-saksi yang meringankan Fadel yang terdiri dari saksi fakta dan saksi ahli yang akan memberikan keterangan terkait apa yang terjadi sebenarnya. Ya, ada keluarga, ada di luar keluarga atau ibu, tapi saya berharap ada saksi dari orang luar yang kalau beliau berkenan jadi saksi. Terkait saksi-saksi dari pihak Fadel, Oya Abdul Malik menyiratkan akan ada saksi yang mengejutkan di persidangan mendatang. Namun, ia memastikan jika saksi tersebut bukanlah LM, putri dari Nikita Mirzani yang dalam perkara ini berstatus sebagai saksi korban. Lantas, siapa saksi yang akan dihadirkan untuk membela Fadel? Keluarga bismillah siap terus untuk jadi saksi nanti kalau ada kebutuhan atau apa kita siap. Karena kan nanti Kak Martin dan Kak Bintang sendiri yang jadi saksi ya. Selain itu mungkin ada siapa lagi? Katanya sih tunangan saya nanti, tapi nanti kita lihat dulu update seperti apa untuk materi kali ini. Kita make sure lagi semuanya juga. Beberapa saksi juga ada yang disiapkan dari KUN juga kan. Nanti mungkin update-nya lebih tanya ke KUN. Mungkin hari ini di keluarga sendiri bagaimana? Sangat siap. Karena kan kalau dari keluarga ada yang melihat secara langsung, mengikuti, menemani Fadel, ya jadi itu kita anggap saksi fakta, bukan katanya atau apa. Jadi memang mengalami langsung. Terlepas dari siapa saksi yang menjadi kejutan di sidang Fadel Bajideh mendatang, namun pihak keluarga mengaku siap untuk memberikan kesaksiannya. Apalagi Oya Abdul Malik yakin jika keluarga Fadel bisa jadi saksi kunci karena dianggap ikut terlibat dan menyaksikan langsung apa yang terjadi antara Fadel dan LM saat masih berhubungan. Ya, keterangannya hanya sebatas yang diketahui sesuai dengan profesinya ya, menjelaskan apa yang dia periksa pada saat itu dan kami menerima semua keterangannya. Nyambung sama sidang-sidang sebelumnya, artinya keterangannya bukan keterangan yang membuat kami tercengang atau apa, tidak. Keterangannya cukup baik. Ikan. Ya kalau
saya kalau apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan di dalam persidangan, apa yang saya dengar dari semua keterangan itu, buat saya ini poin bagus buat saya, dan tentunya atas nama Fadel sebagai semuanya lancar katanya, alhamdulillah. Untuk detailnya juga nggak terlalu detail ya kalau ya kasih tahu kita, yang penting kalau ya tetap tenangin kita. Sebelumnya, jaksa penuntut umum juga sudah lebih dulu menghadirkan saksi ahli di bidang forensik ke dalam persidangan pekan kemarin. Meski berstatus sebagai saksi yang harusnya mempertegas dakwaan terhadap Fadel, namun menurut Oya Abdul Malik, keterangan yang disampaikan di depan majelis hakim sama sekali tidak ada yang membuat kliennya terdesak. Berapa yakin nanti untuk hukuman Fadel ini sendiri? Kalau ditanya soal keyakinan, saya harus yakin benar. Karena kenapa saya harus yakin benar? Karena sejak awal persidangan ini dimulai, kesaksian dari semua yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, saya melihatnya sudah memberikan keterangan yang sangat-sangat cukup dan sangat-sangat baik akan dibawa sumpah. Alhamdulillah yang disampaikan itu mereka lihat. Yang mereka tidak lihat, ya mereka tidak sampaikan. Jadi memang tidak ditanyakan selain dari yang mereka lihat. Dan yang mereka lihat, alhamdulillah, buat saya semua kesaksian. Termasuk salah satu. Ya, karena kesaksian ahli membuka semua tabir, disampaikan dengan baik. Begitu kesaksian ibu dari Wali, disampaikan dengan istri, semuanya. Ya, semuanya lancar katanya, alhamdulillah. Untuk detailnya juga nggak terlalu detail ya kalau ya kasih tahu kita, yang penting kalau ya tetap tenangin kita. Di luar ketidakhadiran saksi ahli pidana dalam sidang kemarin serta keterangan saksi ahli forensik yang tak menyudutkannya, Oya Abdul Malik memang sudah sejak lama meyakini jika segala keterangan saksi-saksi yang sudah dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan sama sekali tidak ada yang memberatkan kliennya. Bahkan kesaksian LM dan Nikita Mirzani serta beberapa pihak lain dari JPU yang sebelumnya dianggap krusial justru disebut memberikan keterangan baik di persidangan. Lantas, apakah itu jadi sinyal jika Fadel Bajide akan mendapat keringanan? Dengan lapang dada atau seperti apa, Pak? Ya, bismillah, biar semuanya juga apapun nanti hasilnya kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan lapang dada. Yang penting kita tetap berdoa. Yang menembus langit ya, jadi saya selalu percaya bahwa saya selalu sampaikan gong akhirnya itu Allah yang punya, bahwa tidak pernah tertukar di mata Allah. Boleh dikemas demikian oleh manusianya, tapi Allah tahu. Yang menembus langit ya, jadi saya selalu percaya bahwa saya selalu sampaikan gong akhirnya itu Allah yang punya, bahwa tidak pernah tertukar di mata Allah. Boleh dikemas demikian oleh manusianya, tapi Allah tahu yang sebenarnya. Di sisi lain, optimisme pihak kuasa hukum yang sampai sekarang meyakini jika tidak ada hal yang memberatkan kliennya di persidangan, Fadel Bajide pun seolah menangkap sinyal tersebut. Dalam beberapa kesempatan saat sidang maupun selesai bersidang, Fadel Bajide mulai menunjukkan rasa percaya diri dengan banyak menebar senyuman pada awak media. Hal itu dianggap Oya Abdul Malik sebagai salah satu respon Fadel ketika mendengar keterangan sejumlah saksi di persidangan.